Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mega yang telah meluangkan waktunya untuk dapat diwawancarai hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Tu Asria Jana, kemudian ada Nur Holipa, kemudian Rahmina Siregar dan Tiara Mutia. Adapun tujuan dan mekanisme pada Zoom pada hari ini, yaitu pertama tujuannya yaitu untuk meminta bantuan dan ketersediaan waktu narasumber, yaitu Ibu Mega untuk dilakukan observasi tanya jawab terkait pembelajaran matematika di sekolah binaan. Kemudian hasil observasi tersebut akan digunakan sebagai penunjang pembuatan artikel sebagai studi pendahuluan tugas akhir mata kuliah kajian masalah pembelajaran matematika. Adapun mekanisme dari Zoom kita pada hari ini yaitu observasi dilakukan melalui Zoom meeting dan nantinya anggota tim observasi akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait faktor penghambat dan pendukung pembelajaran matematika di sekolah, terutama tentang metode dan strategi dalam pembelajaran matematika untuk generasi milenial. Sebelumnya gimana Bu kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Cuman agak demam ini, tapi nggak apa-apa. Siap untuk diwawancarai. Ya Bu, di sini kami akan melakukan wawancara tentang metode atau strategi pembelajaran matematika di sekolah binaan. Oke, mungkin langsung saja ya Bu. Yang pertanyaan pertama itu mungkin bisa disebutkan kelas yang Ibu ajar dan sekolahnya Bu. Kalau untuk saat ini, saya mengajar di kelas 11 IPS, memegang mata pelajaran matematika wajib. Itu di sekolah mana Bu? Di SMA Negeri 3 Prabu Muli. Oke. Kemudian bagaimana Bu kondisi kelas ketika pembelajaran matematika itu berlangsung? Alhamdulillah untuk di SMA Negeri 3 sendiri itu fasilitas sudah cukup baik ya, terdapat bisa kalau misalnya kita mau pakai media pembelajaran seperti PowerPoint atau media yang IT ya udah bisa gitu di sana. Baik Bu. Kemudian ada nggak sih karakteristik siswa tuh kan sekarang zaman milenial nih Bu, yang menjadi penghambat dalam pembelajaran matematika itu sendiri? Jadi kalau penghambat untuk pelajaran matematika itu lebih ke minat siswa ya. Kalau untuk dari sistem pembelajaran atau itunya udah cukup baik. Cuman minat siswa itu kadang kan dengar kata matematika aja udah kayak serem, susah gitu. Nah, itu mindset yang seperti itu yang awalnya kita harus ubah dulu dari siswanya. Terus enggak kadang biasanya guru matematika itu ditakuti katanya killer kayak gitu. Jadi kita tuh sebagai guru tuh harus melakukan pendekatan terlebih dahulu. Itu biasanya saya lakukan di awal pertama kali saya masuk kelas itu nggak ada pembelajaran dulu. Itu saya melakukan pendekatan dulu kepada siswanya. Eh, Kalau bisa kita itu berwibawa tapi bisa jadi sahabat mereka gitu. Jadi mereka tuh kalau belajar matematika itu jangan tegang, enjoy, tapi fokus gitu, serius. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rahmina Siregar. Kepada Rahmina dipersilakan. Terima kasih Asria Jana. Untuk pertanyaan selanjutnya akan saya lanjutkan ya Bu. Begini Bu, dengan adanya peralihan kurikulum saat ini, kurikulum apa yang Ibu gunakan untuk mengajar matematika? Kalau saat ini saya memegang kelas 11 itu masih kurikulum 2013. Tapi kemarin semester kemarin juga diamanahkan juga untuk jadi guru pengganti yang kelas 10. Kelas 10 sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar.
kurikulum Merdeka ini ada beberapa kali project. Di skala 10 itu ada 3 kali project, dan project itu tidak tidak berkaitan dengan mata pelajaran sebenarnya, tapi di sana kita belajar lebih belajar kepada pendidikan Pancasila ya, dan juga berwirausaha gitu. Tapi kalau untuk saat ini ngajar kelas 11, kurikulumnya 2013. Baik, Bu. Apa metode pembelajaran yang digunakan ketika pelajaran matematika sedang berlangsung, Bu? Enggak, maksudnya setiap pertemuan itu beda beda strategi, beda model pembelajaran yang saya gunakan. Untuk yang pertemuan pertama misalnya pendekatan dulu kepada siswa, pertemuan kedua bisa saya menjelaskan berdasarkan pendekatan konstruktivisme ya, yaitu kita mengaitkan dulu pelajaran matematika itu ke dalam kehidupan sehari-hari supaya siswanya paham, oh ini fungsi aku belajar ini untuk ini gitu loh. Terus ditekankan juga kepada siswanya kalau misalnya nanti udah lulus, misalnya mau jadi arsitek, oh materi ini sangat sangat membantu kalian gitu untuk profesi itu gitu. Jadi lebih ke konstruktivisme dulu, setelah pendekatan, setelah itu baru belajar cara mengoperasikan soal yang ada gitu. Baru kita menjelaskan secara manual ya cara menghitungnya gitu. Terus selanjutnya ya kadang-kadang kita adakan games biar siswanya tidak bosan. Baik, Bu. Menurut Ibu, apakah metode yang digunakan sudah sesuai dengan karakteristik siswa generasi milenial saat ini? Sebenarnya sulit sekali ya kita mau beralih dari yang tadinya, ini kan semenjak COVID-19 ini kan lebih menggunakan IT ya kita belajarnya ya. Sebelumnya kan kita nggak terlalu memakai handphone ya belajarnya ya. Kalau setelah karena COVID kemarin, perubahannya sangat signifikan. Jadi siswa itu pasti dia berdasarkan riset juga membuktikan kalau masyarakat Indonesia ini menggunakan HP itu bisa sampai 5 jam dalam sehari gitu. Jadi kita manfaatkan juga media itu supaya siswa ternyata belajar matematika ini uh, nggak membosankan gitu. Kadang-kadang kalau misalkan saya memberikan ulangan kepada siswa, nah itu kan pasti ada yang nilainya sudah mencapai standar, ada juga yang masih di bawah. Itu saya tidak mengadakan remedial karena pasti nilainya itu untuk berinovasi, tapi tentang matematika gitu. Atau mereka hanya diminta untuk membuat video pembelajaran, jadi walaupun mereka nggak terlalu paham matematika, untuk soal yang tipe mudah mereka bisa menjelaskan gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Rahmina atas kesempatannya. Baik Bu, di sini saya akan lanjutkan oleh saya sendiri. Media apa saja sih Bu yang dipakai dalam pembelajaran di kelas?
Untuk media itu biasanya saya mengarahkan siswa untuk menggunakan aplikasi Canva. Canva itu bisa berguna untuk membuat video pembelajaran, bisa untuk dipakai untuk membuat poster matematika gitu ya. I love mathematics gitu. Atau tentang catatan kecil rumus matematika itu untuk aplikasi Canva. Bisa juga terkadang pakai KineMaster, dan ada juga untuk khusus di SMA Negeri 3 itu kan udah ada website. Website SMA Negeri 3 itu banyak sekali fitur-fitur yang digunakan untuk membuat sebuah PowerPoint gitu, buat PowerPoint, slide. Jadi mereka menggunakan yang sudah ada. Ada 2 aplikasi lagi tapi jarang dipakai ya. Itu untuk dari website Semanti cuma satu yang sering dipakai, terus saya pakai aplikasi Canva. Kalau saya sendiri dalam menyajikan materi biasanya ya PowerPoint atau video pembelajaran. Video pembelajaran yang saya buat sendiri. Oke, Bu. Terus apakah pembelajaran di kelas sudah menggunakan fasilitas yang cukup untuk menunjang pembelajaran berbasis digital? Untuk di SMA Negeri 3 alhamdulillah sudah, karena di setiap kelas itu sudah dipasang proyektor. Jadi kalau misalnya kita mau pakai PowerPoint atau eh, yang berbasis IT ya udah bisa ditampilkan di kelas. Terus bahan ajar apa sih yang digunakan di sekolah? Terus juga menurut Ibu, apakah bahan ajar tersebut sudah cukup sebagai sumber belajar siswa? Bahan ajar yang saya gunakan itu modul. Kalau untuk yang kurikulum Merdeka itu sudah disediakan di aplikasi platform Merdeka Mengajar. Tapi ya kalau kita combine dengan yang miliki seperti LKPD, ya oke-oke aja, atau PowerPoint, kan itu udah ada yang sudah tersedia di platform mereka Merdeka Belajar. Tapi kalau misalnya kelas 11 itu menyediakan sendiri. Biasanya bentuk LKPD. Oke, Bu. Baik, terima kasih. Dan dilanjutkan oleh rekan saya, Tiara Mutia. Baiklah, terima kasih. Eh, Seperti yang kita ketahui ya, Bu, kalau matematika ini merupakan salah satu mat- mata pelajaran yang ditakuti, bahkan tidak disukai oleh banyak siswa ya, Bu, ya. Nah, jadi Tiara mau tanya nih, Bu. Selama Ibu ngajar di SMA ini, kesulitan apa saja yang Ibu hadapi untuk mengajarkan matematika ke siswa-siswa Ibu? Dan bagaimana sih cara Ibu membuat strategi agar bisa mengatasi kesulitan tersebut? Ya, benar sekali kalau memang matematika itu udah di mindset siswa itu susah, momok lah, kayak antu lah ya. Tapi untungnya lah, kalau sekarang kan zaman sekarang itu kan guru-gurunya beda ya yang sama yang zaman dulu. Mungkin zaman dulu saya sendiri pun waktu masih sekolah itu guru matematikanya kalau masuk kelas itu bawa mister panjang yang coklat itu loh. Terus kalau misalnya nggak bisa jawab pertanyaan dia, itu diberi hukuman tegak depan kelas. Jadi setiap hari itu, setiap pelajaran matematika itu dulu eh, apa kena apa sering kena hukum gitu ya. Tapi sebenarnya itu hal yang seperti itu, yang ketegasan seperti itu membuat kita tuh malu tiap tiap pelajaran matematika dihukum terus. Jadi itulah kalau untuk saya sendiri pribadi yang membuat harus harus belajar ini, harus bisa gitu ya. Malu soalnya kena hukum terus. Nah, kalau tapi untuk di zaman sekarang ini kita melakukan hal seperti itu agak bertentangan ya. Kalau misalnya siswa dihukum seperti ini, seperti itu, nanti sampailah ngadu sama orang tuanya. Jadi kalau untuk zaman sekarang, kalau itulah tadi kata saya tadi, saya di awal pertemuan
pertemuan kan kesan pertama itu harus apa ya? Harus menyenangkan bagi siswanya. Oh, ternyata sama ibu ini belajarnya nggak terlalu tegang gitu ya. Tapi kita harus punya tetap wibawa gitu. Jadi jangan sampai mereka tuh membuat kita tuh gampang gitu. Mudah sama ibu ini gitu. Jangan kayak itu. Kita bisa menjadi sahabat dia, tapi kita tetap orang tuanya gitu. Jadi awal pertemuan itu jalinlah komunikasi, kedekatan kepada siswanya. Tapi di samping itu kita juga harus tegas kepada siswa. Kan pasti kalau kita ngajar di setiap kelas, mau di kelas manapun, di sekolah manapun, pasti akan menemukan siswa yang ngantuk di kelas. Terus yang misalnya main game di kelas itu pasti kita temukan siswa-siswa yang seperti itu. Nah, untuk mengatasi siswa yang seperti itu, kita juga harus tegas gitu loh. Kalau misalnya dia ngantuk, oke langsung cepat suruh cuci muka. Dia main game, disita dulu HP-nya. Nanti setelah pembelajaran selesai, ibu kembalikan gitu ya. Jadi kita itu harus jalin persahabatan dulu dengan mereka. Setelah itu, tapi jangan kayak orang tua dulu gitu yang menakutkan. Kalau kalau ibu nih termasuk yang gimana ya orangnya ya? Tanya sama Fatima deh, kayak gimana ya? Tapi ibu, kita harus berani juga marah di kelas gitu. Kalau memang ada sesuatu hal yang harus kita tegasi kepada siswa, kalau kalian saat ini waktunya belajar, gitu. Kita harus belajar gitu. Tapi itulah tadi gunanya kita mengcombine strategi belajar. Belajarnya jangan cara yang seperti itu terus, itu kan buat siswanya bosan. Misalnya latihan soal, menjelaskan latihan, besok menjelaskan latihan, besok kayak gitu lagi, itu kan membuat siswanya bosan. Jadi ya sekreatif gurunya ya lah, kita mungkin buat media PowerPoint, atau kita menyajikan atau memberikan tontonan dulu kepada siswa. Guna kita banyak dipakai. Muncul ergonometri ini nanti kalau udah tamat sekolah mau jadi arsitek, banyak dipakai ini. Jadi mereka itu terpacu minatnya untuk belajar gitu. Baiklah Bu, terima kasih. Satu lagi Bu, dengan metode dan strategi-strategi yang Ibu lakukan itu tuh bagaimana Bu hasil belajar siswanya? Ya, kalau hasil belajar itu pasti kan tergantung sama soal yang kita berikan, mengukur kemampuan siswa atau tidak. Kalau misalnya soal yang kita berikan itu dari nilai terkecilnya, misalnya yang dapat nilai 40 sampai 90, oh berarti itu saya sudah berhasil mengajar. Karena ada yang dapat 90 juga, 70, 80, 90, tapi ada yang dapat 40, 30 ada juga. Nah, itu standar saya udah berhasil. Karena kebalik lagi ya, matematika itu juga nggak semuanya tuh berbakat. Itu kan kembali lagi ke bakat siswa ya. Saya selalu menekankan kalau ujian itu harus jujur gitu. Jadi isilah jawaban itu sesuai dengan kemampuan mereka. Gitu ya. Karena sekarang juga di kurikulum Merdeka itu kan pendidikan profil pelajar Pancasila. Jadi kita bukan cuma menilai kemampuan siswa, tapi budi pekertinya gitu ya. Mendidik mereka supaya nanti jadi generasi yang jujur, bertakwa, dan memiliki skill. Dan skill itu bukan cuma di pelajaran gitu. Ada yang dapat nilai matematikanya 20, tapi dia bisa misalnya lomba ini itu dia menang, lomba film, lomba itu berarti memang bukan bakatnya di akademik ya, berarti di non akademik. Saya tidak terlalu pokoknya matematika harus bisa semua. Ya kita targetnya ya memang seperti itu, kalau bisa paham semua gitu. Cuma kalau kembali lagi tadi ke skill siswa tadi, mungkin dia tidak jago di matematika tapi dia jago di
di hal yang lain seperti itu. Jadi kejujuran yang nomor satu bagi saya, walaupun mereka nilainya nggak terlalu besar, bahkan pernah ada yang dapat nilainya 20, ya, tapi kembali lagi ke keseharian dia. Waktu kita menjelaskan, dia memperhatikan atau tidak, seperti itu. Sopan santunnya gimana gitu ya, gitu. Nah, baiklah, terima kasih Bu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan ke Asria Jannah. Oke, baik. Untuk kesempatan ini mungkin itu saja dulu Bu yang ingin kami tanyakan. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan dan kami juga memohon maaf kepada Ibu jika selama wawancara berlangsung ada masalah kata mungkin. Mungkin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.